Classroom, JB Class, Google Form, Quizzes, Google Meet, dan Zoom. Nanti kalian akan dimasukkan di dalam kelompok belajar setiap mata pelajaran berdasar nomor WA yang sudah kalian sampaikan kepada tim PPDB. Sehingga mulai besok Rabu, kalian sudah mulai pembelajaran. Di mana pembelajarannya itu dimulai dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 12.15 menit. Setiap mata pelajaran terdiri dari 60 menit, di mana jeda antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lain itu 15 menit. Untuk hari Kamis, untuk hari Senin sampai Kamis itu 4 jam pelajaran, dan hari Jumat 3 jam pelajaran. Yang selanjutnya adalah pengaturan beban belajar apabila sekolah sudah berada di zona hijau, nanti yang disebut dengan pembelajaran new normal. Itu dibedakan antara shift tatap muka dan BDR. Jadi kalian nanti 1 minggu masuk, 1 minggu pembelajaran BDR. Dan yang terakhir adalah sistem pembelajaran setelah kondisi menjadi normal atau sudah tidak ada pandemi COVID-19. Nah, itu akan kami sampaikan kemudian. Nah, kemudian anak-anakku semuanya, untuk jadwal pelajaran nanti akan disampaikan oleh tim PPJB, sehingga kalian sudah bisa mengikuti pelajaran secara online. Nah, sebelum mengikuti pelajaran, ada beberapa hal yang berhubungan dengan kelanjutan belajar Anda. Yang pertama adalah ketuntasan belajar. Ketuntasan belajar atau yang sering disebut KKM di SMA Negeri 1 Tempel, KKM-nya adalah 75. Maka Anda yang belum KKM nanti akan mengikuti kegiatan remedi sehingga Anda bisa mencapai KKM dalam batas 3 kali remedi. Nah, itu mohon untuk diingat. Remedi akan dilakukan setiap kalian menyelesaikan 1 KD, baik itu yang selanjutnya, Ibu sampaikan kriteria kenaikan kelas. Oke. Kriteria kenaikan kelas yang digunakan adalah rata dari nilai pada mata pelajaran aspek pengetahuan dan keterampilan semester 1 dan semester 2. Apabila nilai rata semester 1 dan semester 2 kurang dari 75, baik pada aspek pengetahuan maupun keterampilan, maka dihitung 1K. Apabila hanya pada salah satu aspek, maka dihitung 1K juga. Nah, maka persyaratan kenaikan kelasnya adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran selama 2 semester, memiliki nilai sikap baik pada kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan, yaitu pada kompetensi sosial dan sikap. Yang selanjutnya, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang KKM-nya tidak tuntas pada rata semester 1 dan semester 2. Yang selanjutnya, ini yang baru kami pikirkan, bagaimana untuk menghitung kehadiran kalian. Maka kehadiran kalian dalam setiap mata pelajaran adalah 90% minimal, 90% dari jumlah tatap muka pada mata pelajaran tersebut. Misal, dalam 1 semester, mata pelajarannya 15 kali tatap.
sedikit SMA Negeri 1 Tempel. Tetap semangat untuk belajar. Salam sehat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabar. Yo. Oke, terima kasih kepada Ibu Dwi Hartati atas sambutannya. Kemudian acara selanjutnya adalah dari kesiswaan, di mana nanti akan disampaikan oleh Bapak Utoyo SPD. Saya ulangi lagi, perlu diketahui bahwa Bapak Utoyo SPD akan mengajar pendidikan geografi, di mana nanti teman-teman anak-anakku yang IPS pasti bertemu dengan Bapak Utoyo. Sekali lagi, bagi yang saya tidak bisa mute dari sini, dimohon untuk mematikan mikrofon yang ada di Zoom kalian. Ya, sekali lagi, saya ulangi untuk semuanya, tolong mikrofon yang gambar mikrofon ini tolong di mute ya. Masih terdengar beberapa suara. Oke. Mohon maaf, ada beberapa kendala. Oke, hari ini saya bacakan kembali bahwasanya tadi setelah mendengar atau melihat Mars SMA Negeri 1 Tempel, kemudian video profil SMA Negeri 1 Tempel, terus tadi ada pembahasan dari kurikulum. Hari ini juga ada pembahasan dari kesiswaan, serta yang terakhir nanti ada penayangan video profil Bapak Ibu Guru. Disimpan di mana, Pak? Pak, tadi disimpan di mana? Kemudian nanti setelah habis MPLS, teman-teman semua anak-anakku akan belajar dari rumah lewat daring, di mana nanti pembagian kelas sudah kami siapkan. Perlu diketahui bahwa untuk wali kelas MIPA 1 itu adalah Bapak Yanuar Sarjana Pendidikan. Beliau mengajar pendidikan biologi. Kemudian 10 IPA 2, wali kelasnya adalah Ibu Brigita Wahyu Minarmi Sarjana Pendidikan. Beliau adalah guru matematika. Perlu diketahui Pak Yanuar dan Ibu Brigita ini adalah guru muda di SMA Negeri 1 Tempel. Kemudian untuk 10 IPS 1 akan memiliki wali kelas yaitu Ibu CH Jatining Minarti. Beliau adalah guru matematika di SMA Negeri 1 Tempel. Kemudian untuk 10 IPS 2 nanti akan diwali kelas oleh Ibu Sri Rahayu Sarjana Pendidikan. Beliau adalah guru pendidikan sejarah. Untuk mengetahui seluruh profil guru dan karyawan, mohon ditunggu, nanti akan ada pemutaran video profil di akhir MPLS pada hari ini. Mbak ya. Assalamualaikum.
Wow. Bagi anak-anak yang tidak bisa masuk karena keterbatasan view di Zoom ini hanya 100, dimohon untuk bergabung dengan teman-temannya yang istilahnya rumahnya dekat atau teman SMP dulu atau yang baru kenal sekarang terus bergabung bersama-sama. Oke. Hari ini akan disampaikan adalah kesiswaan yang akan disampaikan oleh Bapak Utoyo, Sarjana Pendidikan. Terima kasih, Mas Bapak Fauzi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak semuanya, serta didik baru di SMA Negeri 1 Tempel, yang saya cintai dan saya banggakan, adalah sebelum mulai acara ini, kita panjatkan dulu puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas limpahan rahmat-Nya lah kita itu bisa bertemu di sini meskipun secara virtual dalam keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Saya doakan kamu semua di rumah, Bapak, Ibu, kakak, adik, semuanya sehat ya. Baik ya, ini kita mulai. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya adalah Bapak Utoyo. Sehari-hari saya mendapat kepercayaan dari Ibu Kepala Sekolah untuk menjabat Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan. Di materi hari ini saya akan menyampaikan materi kesiswaan. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini. Yang pertama adalah pembina OSIS. Yang kedua nanti tata tertib. Sedikit kalau masih ada waktu nanti ada ekstrakurikuler. Anak-anak semuanya, mungkin kamu sudah tahu sejak dulu OSIS, kenal. Tapi sebetulnya OSIS itu apa ya? Mungkin yang benar-benar tahu belum banyak. Perlu kita ketahui bahwa organisasi OSIS itu adalah organisasi resmi di sekolah yang satu-satunya dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan organisasi OSIS sekolah lain maupun organisasi lain. Nah, perangkat OSIS itu ada beberapa, ada 3. Yang pertama adalah pembina OSIS yang diketuai oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Yang kedua, perwakilan kelas. Ya, nanti perwakilan kelas kita pilih setelah Anda semua masuk. Kemudian yang ketiga, pengurus OSIS. Demikian juga pengurus OSIS, nanti kita pilih setelah nanti ada waktu, kita masuk, kita pilih secara demokratis. Nah, kita lanjutkan. Untuk pengurus OSIS itu apa saja ya? Ini saya perkenalkan secara umum, sebab nanti yang detail itu ada yang dari Ketua OSIS SMA Negeri 1 Tempel. Pengurus OSIS itu yang pertama adalah Ketua dan Wakil Ketua. Kemudian Sekretaris 1 dan Sekretaris 2. Kemudian Bendahara 1 dan Bendahara 2. Kemudian dibantu oleh 10 seksi. Ya, 10 seksi. Yang pertama, seperti Anda lihat di layar ya, seksi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini nanti juga ada 2, Rohis, kerohanian Islam, dan Rokris, kerohanian Kristen Katolik. Kemudian seksi yang kedua, seksi budi pekerti luhur. Kemudian yang ketiga, seksi wawasan kebangsaan dan bela negara. Yang keempat, seksi prestasi akademik, seni dan olahraga. Yang kelima, seksi demokrasi dan hak asasi manusia. Tas dan kewirausahaan. Seksi ke-7, seksi kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi. Seksi ke-8, seksi sastra dan budaya. Kemudian seksi ke-9, seksi teknologi, informasi, dan
Halo? Karena kayak WKP. Amin. Halo. Halo, 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 halo. Bisa mendengar suara saya? Kita lanjutkan. Tidak, Pak, tidak. Kita lanjutkan untuk kelanjutan dari pembahasan baga kesiswaan. Karena tadi ada permasalahan teknis, dimohon untuk selalu mengikuti pengenalan lingkungan sekolah pada 3 hari ini. Oke, terima kasih. Mohon maaf anak-anak semuanya, ada kendala, sudah teratasi. Kita lanjutkan ya, tadi untuk seksi tadi sampai seksi ke-9. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kemudian seksi ke-10, seksi Komunikasi Bahasa Inggris. Ada 10 seksi. Nah, dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, kita itu selalu bekerja sama. Dalam pelaksanaan program-program OSIS, kita bekerja sama dengan Bapak Ibu yang tergabung dalam pembina OSIS. Dapat Anda lihat di layar, ada 4 pembina OSIS di SMA Negeri 1 Karmel. Yang pertama adalah Ibu Amami Tuti Idayati, Sarjana Pendidikan. Beliau mendampingi seksi ke-8 dan 10. Yang kedua, Bapak Fauzi Kurniawan, Sarjana Pendidikan. Tadi yang sudah Anda lihat ya. Beliau sebagai pendamping seksi 4, 5, dan 7 ya. 3 seksi, karena beliau itu energik banget sip. Kita lanjutkan berikutnya. Yang ketiga, yaitu Bapak Yanuar Ari Prasetyo, Sarjana Pendidikan. Beliau nanti pendamping seksi 1, 2, dan 3. Beliau juga 3 ya, masih muda nih, progresif banget sip. Kemudian yang keempat adalah Ibu Brigita Wahyu Minarni, Sarjana Pendidikan. Nanti beliau sebagai pendamping seksi atau seksi ke-6 dan 9. Berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Itu ya anak-anak semuanya, ini untuk pembina OSIS, saya perkenalkan seperti itu. Sekarang kita lanjutkan, waktu kita terbatas sekali, kita lanjutkan sekarang dengan tata tertib. Anak-anak semuanya, tata tertib itu berfungsi untuk mengatur peserta didik dalam melakukan pembelajaran di sekolah agar tercipta iklim pembelajaran yang kondusif. Itu fungsinya. Mohon yang main gitar siapa nih ya? Suara gitarnya mengganggu. Kemudian tujuannya adalah sebagai pedoman kita itu peserta didik, Anda semuanya, juga Bapak Ibu guru dan karyawan, dalam rangka pembinaan ketertiban dan kedisiplinan di sekolah. Ya. Kalau Anda sebagai pelaku yang belajar, maka Bapak Ibu guru itu yang sebagai pengontrol. Pedomannya apa? Ya tadi, tata tertib.
Kemudian yang ketiga, tata tertib ini berlaku baik ketika Anda di sekolah maupun di luar sekolah. Misalnya di rumah itu masih berlaku, meskipun pada poin-poin tertentu tidak berlaku. Contohnya ya, baju seragam yaitu di sekolah saja, itu di rumah saja. Tapi kalau di rumah tetap ada nilai-nilai tata tertib yang berlaku. Misalnya ya menjalankan perintah, hormat dan patuh pada guru, orang tua dan sebagainya itu tetap berlaku. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan hak Anda sebagai pelajar. Sebagai pelajar Anda punya hak. Yang pertama adalah mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan minat bakat Anda. Ini sudah kita mulai kemarin ketika kamu memilih jurusan, kamu bebas memilih IPA atau IPS tanpa ada intervensi dari sekolah. Kemudian nanti ditambah ekstrakurikuler di sekolah kita, silakan memilih sesuai bakat yang Anda miliki. Ya. Kemudian yang kedua, mendapatkan fasilitas belajar, juga bantuan untuk mendapatkan beasiswa sesuai ketentuan. Kemudian mendapat bimbingan belajar, juga bimbingan karier. Nanti dari Bapak Fauzi, juga Bu Sri Suharyati di BK. Kemudian memperoleh laporan hasil belajar. Itu hak Anda. Kita lanjutkan kepada kewajiban. Nah, mohon anak-anak semuanya dicermati ya, biar kita dalam belajar terasa nyaman. Yang pertama, kita diminta untuk selalu menjalankan perintah agama sesuai yang dianut. Yang Islam silahkan tiap hari rutin sholat. Di sekolah kita sediakan fasilitas. Yang beragama selain Islam, misalnya Kristen atau Katolik, silahkan ke gereja sesuai jadwalnya. Mungkin hari Minggu, itu menjalankan perintah. Yang kedua, hormat dan sopan kepada semua warga sekolah. Jadi penting ya anak-anak semuanya, biar kita itu hubungannya harmonis, semuanya wajib sopan, wajib hormat kepada Bapak, Ibu guru, dan karyawan. Termasuk kalau sekolah itu ada tamu sekolah. Ya. Kemudian yang ketiga, menjaga nama baik sekolah. Nah, nama baik sekolah, siapa lagi yang menjaga kalau bukan kita, kalau bukan Anda. Sekolah Anda itu akan jadi baik kalau Anda itu baik. Mari kita camkan bahwa sekolah kita itu memang kita yang bisa mewarnai. Kemudian yang keempat, menjaga keamanan, kebersihan, dan ketertiban. Terutama di sekolah ya. Mari kita jaga, jangan buat onar, kita buat kehidupan sosial kita itu harmonis, dengan teman-temannya rukun, dengan Bapak Ibu guru harmonis, dan yang lainnya. Kemudian berikutnya, melaksanakan 5S. Ya, 5S itu senyum, sapa, sopan, dan santun. Minimal ketika kita berangkat, nanti ada Bapak Ibu guru dan sebagian dari OSIS akan berjabat tangan di depan. Itu salah satu implikasinya. Dan prakteknya yang lebih nyata lagi itu dalam kehidupan yang sesungguhnya di sekolah. Misalnya ketika kita belajar, ya kita harus ramah pada siapapun. Kepada Bapak Ibu guru, apalagi pada teman-teman. Sehingga tercipta kondisi yang menyenangkan. Kemudian berikutnya, mengikuti pelajaran dengan baik. Tidak, saya percaya ada beberapa yang mungkin ya belajarnya belum serius. Ya, ini kita tingkatkan karena belajar itu sebagai suatu kewajiban kita sebagai siswa. Orang tua akan bangga kalau kamu belajar dengan baik. Apapun hasilnya, kalau belajar baik itu bikin orang bangga. Kemudian yang berikutnya, memakai seragam yang telah ditentukan. Nah, khusus untuk tahun ini ada perbedaan dengan tahun sebelumnya. Karena ada penambahan pakaian khas sekolah, yaitu berupa baju putih-putih yang nanti dipakai pada hari Senin. Kemudian pada hari Selasa, itu memakai atas putih, bawah abu-abu. Itu Selasa dan Rabu. Pada hari Kamis, itu memakai baju batik dengan bawahan berwarna hitam.
Dan yang terakhir untuk pramuka ya, pramuka itu dipakai pada hari Jumat. Demikian untuk yang baju ya. Sepatu warnanya hitam. Tapi kalau udah lanjut beli sepatu kok warnanya enggak hitam dan harganya 2 juta ya Pak, ya boleh dipakai. Harinya tidak setiap hari ya, boleh itu harinya hari Kamis. Silakan hari Kamis udah terlanjur beli sepatu warnanya lain, silakan, tapi hanya hari Kamis saja. Kita lanjutkan. Kewajiban berikutnya adalah berpenampilan rapi. Rambut tidak boleh gondrong bagi yang laki-laki. Nah, kriterianya gimana ini? Nah, kriterianya ya kita itu sudah tahu. Rapi sebagai seorang pelajar. Potongannya wajar saja ya. Wajar saja, kamu udah tahu sebenarnya nggak usah dijelaskan. Kalau misalkan yang kiri kanan dipotong, yang atas utuh itu ya tidak sebagai pelajar. Mungkin tetap rambutnya pendek tapi nggak pantas sebagai pelajar. Mari kita niatkan bahwa tata tertib ini bukan untuk dilanggar, tapi dipahami bersama-sama dan dilaksanakan. Berikutnya, untuk kedatangan, saya harapkan kamu datangnya itu sebelum jam 7. Karena pada jam 7 tepat, itu bel di sekolah itu dibunyikan, jam 7 tepat. Dan jam 7.10, pintu gerbang ditutup. Ini sebagai toleransi, mungkin ada anak-anak yang rumahnya jauh, kemarin ada yang dari Kalasan, ada yang dari jauh lah intinya, sehingga kita beri toleransi 10 menit. Namun itu hanya terpaksa saja, jangan dipakai setiap hari ya. Ya terpaksa kita masih mengizinkan. Setelah pintu ditutup, maka Anda nggak boleh masuk. Boleh masuk, tetapi ada syaratnya. Syaratnya apa itu? Syaratnya adalah menjalankan tugas yang nanti akan disampaikan oleh guru piket yang ada di depan. Mungkin tugas bersih-bersih, mungkin tugas menyiram tanaman. Ini tugas yang mendidik ya. Anda nggak boleh marah, karena apa? Ini konsekuensi ya. Jadi kalau nggak terlambat ya nggak. Dari bersama bahwa ini untuk membuat kita itu tujuan kita. Kemudian berikutnya, jika Anda sakit ya, jika Anda sakit atau mungkin ada kepentingan khusus yang harus meninggalkan sekolah, maka orang tua dimohon untuk membuat surat izin. Jadi yang membuat bukan siswa, orang tua. Orang tua membuat surat izin, kalau ada temannya yang dekat ya dititipkan ke sekolah, dititipkan temannya tersebut. Kalau nggak ada ya difoto kemudian dikirimkan ke WA wali kelas saja. Kemudian ketika masuk, surat itu disampaikan secara langsung kepada wali kelas. Perlu anak ketahui bahwa syarat naik kelas itu untuk kehadiran itu kita harus lebih dari 90% dari jumlah hari masuk. Kita ambil permisalan, misalnya dalam semester ini ada 150 hari masuk, maka batas tidak masuk itu 15, karena 10%. Jadi kalau kamu tidak masuk lebih dari 15, itu syarat kenaikan kelas tidak terpenuhi, maka tidak naik kelas. Ya, memang ini peraturan kita agar kita itu disiplin, ya, agar kita disiplin. Tidak semau gue ya, di mana ada aturannya di sekolah, karena biar kita menjadi sekolah yang baik. Larangan sekarang. Tadi kewajiban, sekarang larangan. Larangan yang pertama itu adalah merokok dan sejenisnya. Membawa rokok, menyimpan rokok, kemudian membelikan rokok, nggak boleh. Jadi perlu dipahami bersama ini. Yang kedua, membawa senjata tajam dan sejenisnya. Mungkin ke sekolah kok bawa sabit, nggak ngarit kok bawa sabit ya. Boleh. Tapi kalau telah sampai di rumah bantu orang tua silahkan, karena beda. Kemudian yang ketiga, membawa miras. Kemudian membawakan miras, minum minuman keras. Jadi membawa nggak boleh, membawakan juga nggak boleh, minum juga nggak boleh. Berikutnya, berkelahi. Ya, berkelahi ini dengan siapapun ya, dengan teman kelas tidak boleh, kakak kelas nggak boleh, adik kelas nggak boleh, orang luar nggak boleh. Jadi selama di SMA Tempel ini tidak ada perkelahian. Maka risikonya kalau berkelahi
Anda kalau nggak bisa diperingatkan ya, pokoknya Anda harus mengundurkan diri, karena ini apa? Untuk ketertiban semua. Kemudian berikutnya, kita merusak barang milik sekolah itu juga nggak boleh. Misalnya keran, misalnya meja, kursi, kemudian komputer, dan sebagainya yang milik sekolah itu mohon dijaga baik-baik. Ini sebagai fasilitas bersama. Kemudian berikutnya, larangan berikutnya, mengancam teman, ya, apapun bentuknya, entah itu bentuknya WA, entah itu Facebook, atau secara langsung, itu jangan ya. Nanti saya jawab setelah akhir ya. Kemudian yang berikutnya, melawan Bapak Ibu guru dan karyawan. Jadi Bapak Ibu guru itu suatu ketika mungkin menegur kamu. Maaf ya, menegur itu bukan berarti benci. Misalnya ada anak yang pakai baju nggak dimasukkan, pasti ditegur. Ini sebagai bentuk kita itu cinta ya, bukan benci. Jangan marah seperti itu. Biasa aja, masukkan aja berarti biar tertib. Kemudian berikutnya, memakai jaket atau sandal di sekolah. Itu juga nggak boleh untuk ketertiban kita. Kemudian melakukan vandalisme, coret-coret ya, dimanapun, di sekolah, di bangku, pokoknya dimanapun, saya harapkan jangan melakukan vandalisme, karena itu kotor ya, mengotori. Kalau kamu punya bakat yang seperti itu, bisa disalurkan mungkin pada lukis dinding atau mural, nanti ada. Kemudian menghina teman atau warga sekolah, juga nggak boleh. Larangan yang terakhir, mungkin masih ada, itu memakai sepeda motor yang gelombongan, suaranya keras. Nah, kalau kita pakai sepeda motor keras, itu mengganggu pembelajaran, mengganggu siswa lain, juga Bapak Ibu guru merasa nggak nyaman ya. Ya, mari kita sadari bersama ini, biar kita nyaman. Sekarang sanksinya apa? Sanksinya ini ya. Kalau yang berupa pelanggaran ringan, itu diingatkan secara lisan. Ya, misalnya bajunya nggak dimasukkan, ditegur aja, Mas atau Mbak, tolong bajunya dimasukkan. Itu teguran lisan ya. Besok kok ditegur lagi, Mas bajunya dimasukkan. Kok nggak dimasukkan lagi? Maka nanti dilanjutkan dengan teguran tertulis, disertai dengan pemanggilan dari orang tua. Kemudian tahap berikutnya, itu skorsing atau bakti kampus. Misalnya siswa tersebut diberi tugas tertentu yang mendidik. Kalau nggak bisa dikandani gitu ya, berapa hari bekerja di sekolah, ketika teman belajar, Anda bekerja di sekolah. Kok masih melanggar lagi, maka langkah terakhir di layar kelihatan kan, itu terpaksa kita kembalikan. Kita sudah melalui tahapan-tahapan tertentu, sudah disosialisasikan, dan kita sepakat dengan siswa semuanya, demi kebaikan kita semua. Ya, jadi mari kita semua berniat baik, nggak usah melanggar tata. Ada waktu ya, ini karena ini penting juga, yaitu tentang ekstrakurikuler, bahwa kegiatan ekstrakurikuler itu kegiatan yang dilakukan di luar jam pembelajaran sekolah. Nah, kita punya banyak cabang yang kita buka, dapat Anda lihat. Yang pertama itu pramuka. Pramuka itu hukumnya wajib. Jadi semua wajib mengikuti kegiatan pramuka. Yang kedua, karya ilmiah remaja atau KIR. Yang ketiga, palang merah remaja. Yang keempat, TIK. Yang kelima, seni musik. Yang keenam, seni tari. Kemudian ada taekwondo, ada English club, ada karawitan, ada keterampilan membatik, bola basket, bola voli, dan baca tulis Al-Quran. Sesuai yang saya sampaikan tadi, silahkan Anda memilih ekstra yang Anda sukai. Satu saja. Kalau pilih dua, nanti repot pelaksanaannya. Kita waktunya mepet sekali sekarang. Kemudian ada ketentuan juga, ekstra ini dilaksanakan jika yang memilih itu banyak. Ya, kalau cuma yang memilih 2 orang ya nggak bisa dilaksanakan, karena ini kompleks berkaitan dengan
pendamping berkaitan dengan yang lain-lain. Demikian anak-anak semuanya yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa tanya jawab. Oke, terima kasih kepada Bapak Utoyo, Sarjana Pendidikan, dalam penyampaiannya di Waka Kesiswaan hari ini. Untuk selanjutnya adalah tugas buat anak-anakku semua. Nanti habis ini akan di-share link dari tugas itu yang akan di-share oleh Bapak Fatul Muslim. Nanti dimohon untuk mengerjakan karena itu adalah bukti bahwa kalian mengikuti pengenalan lingkungan sekolah. Sebelum itu nanti kalian diharapkan untuk menonton video profil Bapak Ibu Guru di SMA Negeri 1 Tempel yang akan di-share oleh Bapak Fatul Muslim juga. Untuk hari ini kami dari tim pengenalan lingkungan sekolah memohon untuk undur diri. Dimohon untuk besok seluruhnya peserta didik mengikuti pengenalan lingkungan sekolah. Untuk informasi-informasi yang akan ada akan disampaikan oleh Bapak Fatul, Wita, atau yang lain di grup LS SMA Negeri 1 Tempel. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenapa, Pak? Ngopi. Waalaikumsalam. Mabar.